Oke, yuk kita sama-sama selami kekuatan luar biasa di balik sholat tahajud. Sebuah amalan yang bukan cuma menenangkan, tapi juga dijanjikan sebagai penghapus dosa-dosa kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa pengen banget gitu, dapat kesempatan buat mulai lagi dari awal? Membuka lembaran baru yang benar-benar bersih. Dan sebetulnya, inilah janji yang akan kita gali lebih dalam hari ini. Sebuah jalan untuk menghapus noda-noda di masa lalu, meraih pengampunan, dan yang paling penting, menemukan ketenangan sejati buat jiwa kita. Nah, di bagian pertama ini, kita akan lihat gimana sebuah amalan spiritual kuno justru bisa jadi jawaban yang paling pas buat kegelisahan zaman sekarang. Ini fakta yang jujur aja cukup bikin miris ya. Sebuah survei baru-baru ini nunjukin kalau 1 dari 3 remaja di Indonesia itu berjuang dengan masalah kesehatan mental. Ini kenyataan yang ada di sekitar kita. Tapi, di tengah semua rasa cemas itu, Al-Quran ngasih kita jawaban yang menuduhkan banget. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ini janji langsung dari Tuhan untuk setiap jiwa yang butuh ketenangan. Jadi kuncinya apa? Kuncinya ada di zikir, praktek spiritual untuk terus mengingat Allah dalam kondisi apapun. Inilah fondasi utama buat mendapatkan ketenangan batin yang sejati. Nah, dari semua bentuk zikir, sholat tahajud itu salah satu yang paling istimewa dan paling dalam. Ini bukan sekedar ritual biasa, tapi sebuah momen percakapan yang intim banget sama Sang Pencipta. Kesempatan emas buat kita memohon ampunan atas semua kesalahan. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya nih. Sebenarnya kapan sih waktu terbaik buat melakukan percakapan istimewa yang bisa menghapus dosa-dosa kita ini? Mungkin ada yang bertanya, emang sepenting itu ya waktunya? Jawabannya, oh tentu saja. Untuk tahajud, menemukan waktu yang tepat itu ibaratnya kayak menemukan kunci untuk membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Tenang, caranya nggak serumit kedengarannya kok. Yuk kita coba ikuti 5 langkah sederhana ini buat menemukan waktu emas tersebut. Gampang kok. Oke, kita ambil contoh ya, misalnya maghrib jam 6 sore dan subuh jam 5 pagi. Nah, waktu terbaik untuk mulai tahajud itu kira-kira dimulai sekitar jam 1:20 dini hari. Tapi saya paham banget, di tengah kesibukan modern, jadwal kerja yang nggak menentu, bangun di jam segitu bisa jadi tantangan yang luar biasa. Terus, gimana solusinya? Mungkin Anda kerja shift malam atau tipe orang yang kalau sudah tidur susah banget buat bangun lagi. Kalau iya, Anda nggak sendirian kok, banyak yang merasakan hal yang sama. Kabar baiknya adalah ada kemudahan dan fleksibilitas. Ada 2 pilihan yang bisa disesuaikan dengan kondisi Anda. Jadi, apapun jadwal Anda, pintu untuk terhubung dengannya itu tetap terbuka. Oke, ini panduan praktisnya. Yang terpenting itu sebetulnya bukan soal jumlah, tapi soal kualitas hubungan kita. Dan ingat, momen sujud itu adalah saat terdekat kita dengan Allah. Gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk mencurahkan semua isi hati dan memohon ampunan atas segala dosa. Setelah kita tahu bagaimana caranya, sekarang saatnya kita kembali merenungkan mengapa kita melakukannya. Apa sih tujuan utama dari percakapan langsung dengan Tuhan di heningnya malam ini? Coba deh, kita ingat 4 manfaat inti ini. Tahajud adalah penghapus dosa, sumber kedamaian sejati, jalan tercepat untuk mendekat padanya, dan salah satu kunci menuju surga. Ini kesempatan emas buat kita untuk memulai lagi, bersih dari kesalahan, dan diampuni oleh Sang Pencipta. Jadi, sebagai penutup, pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Pintu ampunan dan penghapusan dosa itu terbuka lebar setiap malam. Kira-kira, percakapan apa yang ingin Anda mulai dengannya malam ini?